Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang kembali fi darsin jadid, dalam pelajaran yang baru. Sekarang kita akan melanjutkan kajian kita terhadap kitab Al-Khulasah fi Ushul Fiqh karangan Dr. Hasan Hito. Kita akan melanjutkan pembahasan Mabahisus Sunnah. Yang akan kita bahas pada kali ini adalah As-Sunnah Al-Qawliyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amadana bimadadihi wa hafadha alaina bibarakatihi wa asrarihi fid daraini amin. Thaniyan, yang kedua, As-Sunnah Al-Qawliyah, Sunnah Qawliyah, sunnah yang bangsa perkataan. Wa na'ni bisunnatil qawliyah al-akhbar al-manqulah anhu wal khabar ma yahtamilu as-sidqa wal kidhba li dhatihi wa dhalika ka qawlina qama zaidun fa innahu yahtamilu as-sidqa wal kidhba wa qad yaqta'u bi sidqil khabar lakin la li dhatihi wa innama li qarinatin kharijiyatin ihtafat bihi kama annahu yaqta' bi kidhbihi lil qarinah aidan. Yang kita maksud dengan sunnah qauliyah apa? Al-akhbar al-manqulah anhu adalah khabar-khabar yang dipindahkan dari sunnah itu. Wal khabar, adapun khabar sendiri, ma yahtamilu sidqa wal kidhba li dzatihi, adalah sesuatu yang mengandung bisa mengandung kebenaran atau kejujuran, wal kidhba li dzatihi, dan kedustaan li dzatihi, karena zatnya sendiri. Kaqaulina, seperti firman, seperti perkataan kita, qama zaidun fa innahu yahtamilu sidqa wal kidhb. Kalau kita bilang qama zaidun, ini adalah kalam khabar, karena bisa saja saya ketika bilang qama zaidun, saya bisa dikatakan saya orang yang jujur, sidq, au kidhb, atau saya dusta pada waktu itu, tergantung kondisinya. Waqad yaqta'u bi sidqil khabar lakin la li dzatihi. Kadang-kadang ada yang kemudian memastikan tentang kebenaran khabar itu, tetapi bukan karena khabar itu sendiri, tetapi karena qarinah kharijiyah, karena ada qarinah, ada indikator yang di luar khabar itu sendiri yang melingkupinya, ihtafat bihi. Kemudian juga bisa juga sebuah khabar itu kita nilai sebuah khabar yang bohong, yang dusta, tetapi bukan dengan khabarnya, tetapi ada qarinahnya juga. Jadi khabar itu bisa definisinya adalah ma yahtamilu as-sidqa wal kidhba li dzatihi, sesuatu yang bisa mengandung kebenaran atau kebohongan li dzatihi, karena zatnya sendiri. Kemudian aqsamul khabar, macam-macam khabar itu berapa? Ini bukan hadis ya. Macam-macam khabar, ma yahtamilu sidqa wal kidhba itu. Wa binan ala ma qaddamnahu min anna al-khabar qad yaqta' bi sidqihi aw kidhbihi lil qarinati fa innal khabar yanqasimu ila thalathati aqsam: khabarun maqtu'un bi sidqihi wa khabarun maqtu'un bi kidhbihi wa khabarun madhnun. Dan berdasarkan apa yang sudah kita jelaskan tadi, bahwasanya khabar itu bisa jadi adalah khabar yang kita pastikan kebenarannya atau kita pastikan kedustaannya karena ada qarinah, ada indikator. Adapun khabar itu sendiri terbagi menjadi 3, khabar yang kemudian kita pastikan kebenarnya, kemudian khabar yang kita pastikan kedustaannya, dan khabar yang madhnun, yang masih berupa sangkaan. Awalan, al-khabar al-maqtu' bi sidqihi qad yaqta'u bi sidqil khabar la li dzatihi bal li qarinatin ihtafat bihi wa dhalika fi ahwalin minha. واحد، الخبر المتواتر وهو ما يرويه جماعة عن جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب ويكون مستندا في الأصل إلى أمر محسوس كمشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد، وذلك كالإخبار عن مشاهدة مكة أو سماع الخبر من النبي، بخلاف الإخبار عن أمر مجتهد فيه كإخبار الفلاسفة عن كدم العالم، فهو وإن تواتر عنهم إلا أنه لا يفيد العلم لأنه استند إلى اجتهاد واستنباط لا إلى مشاهدة أو سماع أو رؤية من الأمور المحسوسة، والتواتر يفيد العلم الضروري لا النظر على الصحيح. Yang pertama kita bahas adalah khabar yang kita pastikan kebenarannya.
Kadang-kadang khobar itu kita pastikan kebenarannya bukan karena zatnya khobar itu sendiri, bukan karena khobar, tapi karena ada qarinah yang melingkupinya. Seperti ini, al-khobar al-mutawatir. Ini kita pastikan kebenarannya khobar mutawatir ini. Apa itu definisinya? Adalah sebuah khobar yang diriwayatkan oleh sejumlah orang yang banyak, dari jumlah orang yang banyak yang mustahil mereka sepakat untuk berdusta. Dan yang menjadi sandaran dalam khobar mutawatir itu adalah amrun mahsus, sesuatu yang bisa diindra. Seperti apa? Kamu syahadah, seperti kita melihat sesuatu, ausima, kita mendengar, la an ijtihad, bukan dari ijtihad. Maksudnya begini, khobar mutawatir itu misalkan kita melihat, misalkan ada kecelakaan yang dilihat oleh 30 orang, 40 orang atau 70 orang, itu banyak sekali yang melihat, maka itu disebut mutawatir. Kemudian misalkan kita juga mendengar sesuatu dan itu juga didengar oleh orang yang lain, misalkan ada suara dentuman dari Gunung Bromo, misalkan didengar oleh 100 orang, itu khobar mutawatir. Maka khobar mutawatir seperti ini yang disaksikan oleh banyak orang itu kita pastikan kebenarannya, dan melalui panca indera yang melihat ataupun mendengar begitu, bukan berdasarkan ijtihad. Kita kasih contoh ijtihad itu yang bagaimana. Contohnya apa? Seperti pengkhabaran seseorang ketika dia melihat Makkah atau mendengar khabar tentang Nabi Muhammad SAW. Ini kita pastikan kebenarannya karena banyak sekali orang yang melihat Makkah, walaupun kita mungkin yang sebagian besar orang Indonesia tidak tahu Makkah, tapi banyak sekali jamaah umrah yang mengatakan Makkah itu ada. Maka ini adalah khabar mutawatir, dijelaskan oleh orang banyak dan mustahil mereka sepakat berdusta. Misalkan satu rombongan bilang, oh nggak ada Mekah itu, Ka'bah itu nggak ada, nggak ada. Semuanya sepakat kota Mekah itu ada. Atau orang yang mendengar kabar tentang Nabi Muhammad SAW, itu pasti mutawatir ya, karena dari golongan sahabat begitu banyak yang kemudian semasa dengan Nabi, sampai kepada golongan tabi'in, tabi'in sampai begitu banyak, dan semuanya itu merupakan bukti tentang sosok baginda Nabi Muhammad SAW, karena yang meriwayatkan adalah jumlah orang yang banyak dari orang yang banyak sampai kepada kita sekarang ini sudah 1400 tahun nih. Maka khabar mutawatir ini kita pastikan kebenarannya. Berbeda dengan ikhbar an amrin mujtahid fihi, sesuatu yang dikabarkan oleh seorang mujtahid, seperti pengkhabaran ahli filsafat tentang bahwasanya alam ini adalah sesuatu yang qadim, sesuatu yang tidak ada permulaannya ya. Itu menurut falasifah seperti itu, katanya alam itu qadim. Tapi walaupun para falasifah meyakini ini secara tawatur, banyak di antara mereka meyakini hal ini karena mereka berijtihad, tetapi ini tidak kemudian berfaedah kepada ilmu, karena mereka yang menjadi sandaran daripada filosof itu bukanlah sesuatu yang bisa dilihat indrawi, tidak dilihat, tidak didengar gitu, atau tidak disentuh dengan indera perasa kita atau indera dengan tangan kita, karena mereka berijtihad, beristimbat. Nah, bukan dengan musyahadah, bukan dengan simak, tidak melihat, tidak mendengar, atau melihat sesuatu yang bisa diindra. Nah, maka seperti kabarnya kemutawatiran oleh kalangan falasifah ini tidak disebut dengan la yufidu al-ilma. Kemudian tawatur itu ketika sudah ada khabar mutawatir seperti itu, yufidu al-ilma daruri. Ini berfaedah kepada ilmu yang daruri, teman-teman. Jadi kalau sudah mutawatir yang melihat orang banyak, masa kita masih mau meragukan? Maka itu adalah sesuatu yang kita sebut sudah ilmu secara ilmiah ya, secara ilmiah dapat dibuktikan ya, bahwasanya yang melihat adalah orang banyak, diriwayatkan dari orang banyak yang pasti mereka melihat hal tersebut. Lan nadhari ala sahih, bukan bersifat nadhari, jadi sudah bersifat daruri, pasti. Jadi ilmiah, kalau sudah sesuatu dilihat oleh sejumlah orang banyak, itu adalah ilmiah. Yang kedua, yang khobar yang dipastikan kebenarannya adalah khobarun Nabi war Rasul.
berita dari Nabi dan Rasul. Idza akhbara Rasul bi syai'in fa innana naqta' bi sidqihi li usmatil anbiya war rusul anil kidbi fil akhbar. Apabila seorang rasul menghabarkan sesuatu, kita memastikan tentang kebenarannya karena mereka maksum, para nabi dan rasul, dan mustahil mereka berdusta dalam pengkabaran mereka. Jadi Nabi Muhammad ketika menceritakan sesuatu itu bersifat ilmiah karena kita pastikan itu kebenarannya, karena seorang nabi itu bersifat maksum, tidak mungkin mereka berdusta. Yang ketiga, iqrarun Nabi sallallahu alaihi wasallam 'ala al-khabar. Fa idza akhbara al-insan bi khabari amama an-nabi an amrin wa aqarrahu an-nabi sara al-khabar maqtu'an bihi wa afada al-'ilm, wa hadha idza lam yakun hunaka ma yahmilu an-nabi 'ala taqririh kal ya's min jadwal inkar, wa laysa hunaka aidan ma yahmilu al-khabir 'ala al-kidbi. Yang ketiga adalah iqrarun Nabi 'ala al-khabar, adalah ikrarnya, ya, diamnya Nabi atas sebuah khabar. Apabila seseorang manusia mengabarkan sesuatu di depan Nabi tentang suatu perkara dan Nabi diam, maka itu maqtu'an bihi dan berfaedah ilmu. Artinya Nabi menyetujui apa yang disampaikan oleh orang itu. Dan ini kita bisa hukumi seperti ini apabila tidak ada sebuah indikator yang kemudian memalingkan Nabi untuk mentakrirnya. Seperti apa? Kal ya's min jadwal inkar, seperti Nabi waktu itu putus asa terhadap keingkaran. Jadi bukan karena beliau putus asa, Nabi diam karena menyetujui apa yang disampaikan oleh seseorang itu di depan beliau. Kemudian juga tidak ada tendensi bahwasanya yang menyampaikan berita itu adalah orang yang berdusta. Maka sesuatu yang ditetapkan oleh Nabi, yang Nabi diam ketika orang kemudian menyampaikan sesuatu di depannya, itu juga berfaedah ilmu, selama Nabi diam itu bukan karena beliau malas untuk menjawab sebuah kemungkaran, atau tidak ada indikator yang mengatakan bahwasanya orang yang berbicara di depan Nabi itu adalah orang yang berdusta. Baik, yang keempat, al-khabar alladhi ulima wujud madlulih, sebuah khabar yang diketahui adanya madlulnya, adanya tanda-tandanya. Seperti apa? Kal ikhbar bi anna nar muhriqah, seperti penghabaran bahwasanya api itu membakar. Wa anna majmu' zawaya musallas yusawi 180 darajah, dan kumpulan daripada segitiga itu ketika dijumlah sudut-sudutnya berjumlah 180 derajat. Jadi ini yang khabar yang ulima wujud madlulihi, ini berarti sudah sebuah ikhbar yang kemudian diketahui adanya sesuatu yang ditunjukkan oleh madlulnya itu. Misalkan api itu membakar, itu sudah diketahui, atau jumlah daripada segitiga itu adalah berjumlah derajatnya ketika jumlah sudut-sudutnya berjumlah 180 derajat. Kemudian yang kedua, al-khabar alladhi yaqta' bi kidbihi, khabar yang kemudian kita pastikan dengan dustanya. Wa qad yaqta'u bi kidbihi al-khabar aidan la li dhatihi wa innama lima yahtafi bihi minal qara'in wa dhalika fi ahwalin katsiratin. Kadang-kadang kita juga memastikan sebuah khabar itu adalah sesuatu yang berdusta, bukan karena khabarnya, tapi karena ada qarinah yang melingkupinya. Dan yang semacam ini banyak sekali, diantaranya ma'ulima khilafuhu bid-darur, sesuatu yang diketahui khilafuhu yang membedainya bid-darur dengan pasti. Wa dzalika kal ikhbar 'anil nar bi annaha baridah, seperti pengkhabaran bahwasanya api itu adalah dingin, atau annal juz'a a'zam minal kull atau ma syabaha hadza minal akhbar. Dan kalau ada orang mengatakan al juz'u a'zam minal kull, yang bagian kecil itu lebih besar daripada bagian yang besar, atau ma syabaha hadza minal akhbar, atau yang seumpama dengan ini. Jadi kabar yang kita pastikan bahwasanya itu membedai sesuatu yang pasti, seperti ada orang bilang
api itu adalah dingin, bahwasanya sesuatu yang lebih kecil itu lebih besar daripada yang besar, itu kita pastikan dia dusta. Atau ma'ulima khilafuhu bil istidlal, yang diketahui bahwasanya hal tersebut adalah berbeda dengan istidlal. Seperti apa? Apabila ada orang mengkhabarkan bahwasanya jumlah sudut dalam segitiga itu sama dengan 200 derajat, bahwasanya, atau ada orang yang mengkabarkan bahwasanya alam ini adalah bersifat qadim, terdahulu. Jadi enggak benar ya. Memang prosesnya harus istidlal. Istidlal bagaimana mencari? Kita tidak akan tahu sudut-sudut segitiga itu jumlahnya 180 kalau enggak kita hitung. Maka itu disebut istidlal. Ai talabud dalil, kita mencari dalil. Atau salahnya falasifah yang mengatakan alam itu qadim itu adalah salah dalam beristidlal. Baik, yang ketiga, khabar mudda'ir risalah awin nubuwah al-yaum. Khabarnya orang yang mengaku mendapatkan risalah atau kenabian hari ini. Fa in idda'a ahadun an-nubuwah awir risalah ba'da nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam qata'na bi kidbi khabarihi walau ata bima yushbihul mu'jizah li ikhbarillahi bi anna Muhammadan khatamun anbiya war rusul wal khabara an-nabi bi annahu la nabiyya ba'da wa khabarun nabi bi annahu la nabiyya ba'dahu. Apabila ada seorang yang kemudian dia mengklaim adalah seorang nabi atau mendapatkan risalah setelah Nabi Muhammad, maka kita pastikan dia bohong, teman-teman. Jadi dimanapun teman-teman berada, kalau ada orang ngaku nabi, pastikan itu bohong. Walaupun dia bisa kemudian ata bima yushbihul mu'jizah, misalkan bisa merubah tongkat jadi ular misalkan, itu juga kita tidak bisa kita percaya. Karena ada kabar dari Nabi Muhammad as-sadiqul masduq, dan Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling jujur, al-masduq, sadiqul masduq, khatamul anbiya war rusul, bahwasanya beliau adalah penutup para nabi dan rasul, dan khabaran nabi bahwasanya tidak ada nabi setelah beliau, dan Nabi sudah mengatakan tidak ada nabi setelahku. Jadi pastikan kebohongannya orang yang kemudian mengklaim dia mendapatkan kenabian setelah Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, ma yukhalifu sunnah al-mutawatirah wal ijma' al-qat'i, sesuatu yang membedai sunnah mutawatirah dan ijma' yang bersifat qat'i. Itu yang keempat. Kalau ada sesuatu yang membedai sunnah yang mutawatir atau ijma' yang qat'i, juga kita pastikan dia kebohongannya. Kemudian yang ketiga, al-khabar al-madnun, bagian yang ketiga ya, khabar yang masih ada sangkaan. Al-madnun sidqihi au kidbihi al-khabar al-ahad. Khabar yang masuk bagian ini adalah akhbar al-ahad. Idza lam yakun al-khabar mimma yaqta'u bi sidqihi au kidbihi fi surah fi suwar allati dzakarnaha wa ghayraha mimma lam nadhkurha fa inna ma kana muhtamalan لكل من الصدق والكذب فإن كل من صدقه أو كذبه يكون مظنونا وهو خبر الآحاد وهو كل خبر لم يصل لدرجة التواتر. Kemudian khabar yang masih bersifat dhan, madhnun, sangkaan, apabila khabar itu tidak sampai kepada derajat mutawatir, dia hanya sampai kepada derajat ahad, maka dia masih madnun, tidak sampai kepada as-sidqu, tidak sampai kepada yaqta bisidqihi. Kita tidak bisa pastikan bahwasanya itu benar. Begitu ya, seperti khabar yang diriwayatkan lewat jalur ahad. Fa'in qalaba ala dhanni sidquhu wa adalatuhu fa huwa al-khabar as-sahih wal hasan. Apabila yang menjadi dhon kita lebih kuat bahwasanya khabar ahad itu rawinya diriwayatkan oleh orang yang adil, maka itu khabar nanti kita sebut dengan khabar yang sahih, hadis yang sahih atau hadis yang hasan. Wa in qalaba ala dhanni ghairu dzalika fa huwa al-hadis dhaif. Apabila yang lebih kuat dhon kita, sangkaan kita bahwasanya dia tidak kuat, adalahnya lemah, maka kita masukkan dia dalam golongan hadis dhaif. Jadi begitu. Wa in dhahara lana kidhbu rawi fi ma haddatha bihi fa huwa al-khabar ala mawdu' ala ma fi hadhihi al-aqsam min bayan wa tafsil yutlabu fil mutawwalat wa fi ilmi mustalah al-hadith.
Apabila menjadi jelas bahwasanya seorang rawi itu adalah seorang pendusta, ketahuan dia berdusta, maka disebut dengan khabar yang maudhu. Dan seperti yang sudah kita sebutkan dalam pembagian tadi dari penjelasan yang sudah saya tafsil. Monggo kalau ingin lebih melihat penjelasan yang lebih rinci, bisa baca di kitab yang lebih panjang uraiannya, Mutawalat, atau di kitab yang kitab Mustalahul Hadis. Ala ma fi hadhil aqsam min bayanin wa tafsil. Bahwasanya dalam pembagian ini ada penjelasan dan tafsil, ada rinciannya. Yutlabu fil mutawalat, Anda bisa mencarinya di kitab yang lebih panjang uraiannya, wa fi ilmi mustalahil hadis. Jadi kalau ingin lebih mengetahui tentang hadis sahih, hasan, dhaif, maudhu ini, bisa dibaca di kitab Mustalahul Hadis. Fa in sahha khabarul ahad aujaba al-amal lal ilm lihtimalil khata' fihi. Apabila sebuah khabar ahad itu sahih, maka yang menjadi konsekuensi adalah aujabal amal, kita wajib mengamalkannya, lal ilm, tapi kita tidak bisa memastikan bahwasanya itu bersifat pasti ya. Lihtimalil khata' fihi, karena bisa saja terjadi kesalahan. Jadi khabar ahad itu walaupun sahih masih bisa memungkinkan ada kesalahan, teman-teman. Makanya tidak bersifat qat'i, dia bersifat dhanni ya, sangkaan yang kuat saja. Tapi kalau khabar mutawatir itu sudah bersifat qat'i. Wa kadzalika ma hakamna bi dha'fihi fa innama huwa hukmun ala zahirihi yufidu dhann bi 'adami sihah lal ilma biha lihtimali sidqa fihi. Demikian juga apabila kita menghukumi sebuah hadis itu dengan dha'f, dengan hadis yang lemah, dan kita menghukumi hadis itu lemah hanya menghukuminya zahirnya, dan berimplikasi yufidu dhann, bahwasanya hadis dhaif itu yufidu dhann, hanya berfaedah kepada dhann, sangkaan, bi adami sihah, karena tidak ada kesahihan, karena bukan hadis yang sahih. Lal ilma bihi, bukan juga itu adalah sebuah pengetahuan tentang hadis itu, maksudnya bukan pengetahuan yang 100%, teman-teman. Ketika ada hadis dhaif, apakah dia pasti dhaif, tidak berasal dari Nabi? Tidak, itu hanya sangkaan yang kuat ya, karena ada misalkan rawinya yang bermasalah. Lihtimal sidqi fihi, karena ini bisa jadi masih ada as-sidqu, ada kejujuran di dalamnya, ada kebenaran di dalamnya. Jadi tidak pasti hadis yang kemudian dhaif itu kemudian pasti dia tidak berasal dari Nabi, tidak pasti. Jadi hanya bersifat yufidu dhann bi adami sihah. Wal khabar ad-dha'if yu'mal bihi fi fadailil a'mal ittifaqan, dan khabar yang dhaif itu, hadis dhaif itu, yu'mal bihi fi fadailil a'mal, diamalkan di fadailul a'mal ittifaqan, secara ittifaq, bi syurut, dengan syarat-syarat, khilafan lima yaquluhu man la ilma indahu. Ini berbeda dengan orang-orang yang mengatakan boleh mengamalkan hadis dhaif ini dengan tanpa syarat. Dan menurut beliau ini la ilma indahu, orang yang mengatakan mengamalkan hadis dhaif dengan tanpa syarat ini adalah pendapat orang yang kurang ilmunya. Wa hadis syurut apa? Yang pertama, yakuna fi fadailul a'mal, boleh mengamalkan hadis dhaif asal dalam fadailul a'mal. Yang kedua, yandarja tahta aslin 'am min usulis syariah, harus ada di bawah naungan umum dari usulus syariah. Dia harus punya cantolan yang lebih kuat di atasnya, begitu ya. Jadi dia tidak berdiri sendiri, harus berada di bawah ayan darjah tahta aslin am, berada di bawah kaidah yang umum dari usul syariah, dari kaidah-kaidah syariah. Tuh. Yang kedua, yang ketiga, Allah yatanaha dha'fu, dhaifnya itu tidak kemudian sangat jelek sekali, sangat dhaif sekali. Allah ya'taqid rawihi sunniyatahu, tidak beri keyakinan orang yang meriwayatkan hadis tersebut akan kesunnahan. Jadi kalau hadis dhaif itu ada syarat-syaratnya untuk bisa diamalkan ya. Tidak boleh hadis yang kemudian dhaif itu diamalkan dalam semua hal, dalam hukum dan dalam akidah tidak boleh, tapi dalam fadailul a'mal yang utama boleh. Yang kedua, harus ada sandarannya dalam syariat. Itu yang kedua, hadis dhaif yang punya sandaran dalam syariat.
Yang ketiga, dhaifnya bukanlah dhaif yang sangat parah. Yang keempat, rawinya tersebut tidak berkeyakinan bahwasanya hadis itu adalah termasuk sunnah Nabi Muhammad SAW. Syurutul hadis sahih wa innama yasihul hadis bisyurut hiya اتصال السند من أوله إلى منتهاه الخلو من الشذوذ الخلو من العلة القادحة أن يكون الرواه عدولا ضابطين. Syarat-syarat hadis sahih itu ada 4. Di sini yang pertama adalah ittisalus sanad min awwalihi ila muntahahu, bersambungnya sanad dari awal sanad sampai akhirnya. Yang kedua, al-khallu minasyudzudz, tidak ada syadz dalam hadis tersebut, tidak ada kejanggalan. Kemudian yang ketiga, al-khallu minal illah al-qadihah, tidak ada illah yang merusak kesahihan hadis tersebut. Yang keempat, ayyakun ruwah udulan dhabitin, rawinya hadis tersebut harus udul, harus orang-orang yang adil, dhabitin dan orang-orang yang dhabit. Jadi itu adalah syarat-syarat hadis sahih. Kemudian kita bahas tentang al-hadisul mursal. Qassama ba'dul usuliyin al-hadis ila musnad wa huwa mattasala isnaduhu wa mursal wa huwa ma lam yattasil isnaduhu. Sebagian ahli usul kemudian membagi hadis itu menjadi hadis yang musnad, yang bersambung sanadnya sampai Rasulullah, dan hadis mursal yang sanadnya tidak bersambung sampai Rasulullah. Wa khassa al-muhaddithun wa katsirun minal usuliyin al-mursal bima rafa'ahu at-tabi'i lin-nabi wa ja'alu ma kana as-saqit minhu ghayra al-wasita baina at-tabi'i wan-nabi munqati'an wa ja'ala ba'dhum al-jami' munqati'an wa hiya istilahat. Wa khassa al-muhaddithun, dan para ahli hadis itu mengkhususkan, begitupun juga para ahli usul, bahwasanya yang dinamakan hadis mursal itu adalah yang kemudian seorang tabi'i langsung mengatakan hadis tersebut atau mengangkat hadis tersebut sampai kepada Rasul. Maksudnya mengangkat di sini tanpa melalui wasilah seorang sahabat. Waja'alu makana sakit minhu ghairal wasithah baina tabi wan nabi munqati'an, dan mereka menjadikan apabila yang terputus di antara sanad itu adalah sanad di antara tabi'in dan nabi disebut dengan hadis munqati. Maka kalau seorang tabi'in kemudian mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu disebut hadis mursal. Jadi kalau bukan di posisi itu, waja'alu makana sakit minhu ghairal wasithah baina tabi'in wan nabi munqati'an, kalau posisinya bukan di posisi antara tabi'in dan nabi, disebut hadis munqati. Jadi intinya kalau posisi antar yang putus sanadnya itu adalah antara tabi'in dan Rasulullah, seorang sahabat yang kemudian digugurkan, maka disebut hadis mursal. Apabila yang terputus bukan pada tabaqah sahabat, bukan pada tingkatan sahabat, disebut hadis munqati. Wajala ba'dhum al-jami' munqati'an, ada sebagian yang kemudian menamakan semua hadis yang terputus sanadnya itu dimanapun keterputusannya dengan munqati. Wahya istilahat, dan ini hanya permainan istilah. Hujiyatul mursal, kehujahan hadis mursal. Wal hadisul mursal ala jamil istilahat la yuhtaju bihi lihtimali ayakuna sakit majruhan. Adapun hadis mursal berdasarkan semua istilahat itu, baik itu yang mengatakan misalkan yang terputus sanadnya adalah tabaqah di atasnya tabi'in, yaitu sahabat ataupun yang lainnya, la yuhtaju bihi. Semua istilah dalam hadis mursal apapun definisinya, la yuhtaju bihi, tidak kita bisa jadikan hujjah. Lihtimal ayakuna sakit majruhan, karena kemungkinan bisa saja rawi yang digugurkan itu adalah rawi yang majruh, rawi yang mendapat celaan atau mendapatkan tajrih dari ulama al-jarh wa ta'dil. Wa ala istilahil muhadditsin lihtimali ayakuna sakit ghairas sahabi, fa in kana kadzalika fa ihtimal ayakuna majruhan. Adapun menurut istilah para muhaddisin, ada kemungkinan bahwasanya yang gugur itu adalah bukan seorang sahabat. Karena di kalangan ahli usul, di kalangan muhaddisin, kita punya kaidah, yaitu
sahabat itu semuanya adalah udul. Jadi ada kemungkinan seorang tabi'in itu tidak langsung mendapatkan hadis tersebut dari Rasulullah. Dia mendapatkan dari tabi'in yang lain, baru tabi'in itu mendapatkan dari Rasulullah. Jadi kalau begitu apa? Kalau dia kemudian membuang seorang rawi, bisa saja rawinya itu adalah dari tabaqah tabi'in dan bisa saja bukanlah orang yang udul. Artinya bisa ditajrih. Fa in kana kadzalika fa yuhtamal ayakuna majruhan. Maka apabila seperti itu kasusnya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, fayuhtamal ayyakuna majruhan, maka memungkinkan rawi tersebut majruh, bisa dicela. Wa qad sabata bil istiqra' anna arba'atan min at-tabi'in yarwi ba'dhuhum an ba'din hatta yasila ila sahabi wa huwa katsir fi sahihain wa ghairihima. Maka sungguh telah tetap waqad sabata bil istiqra', dengan istiqra'. Istiqra' ini pengambilan kesimpulan, anna arba'atan minat tabi'in, sesungguhnya ada 4 orang dari tabi'in, yarwi ba'duhum an ba'd, mereka meriwayatkan dari sebagian mereka dari yang lain, hatta yasila ila sahabi, sampai hadis itu bersambung kepada seorang sahabat. Wa huwa katsirun, dan yang hal seperti ini adalah banyak sekali fi sahihain, baik di dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim wa ghairihima, dan selainnya. Jadi seorang tabi'in ada juga yang kemudian baru mendapatkan hadis tersebut setelah melalui 4 orang tabi'in yang lain baru sampai kepada Rasulullah. Artinya tabi'in ini gak pasti mendapatkan hadis dari sahabat, bisa saja mereka mendapatkan hadis dari tabi'in yang lain. Bahkan ada yang mereka mendapatkan hadis dari tabi'in yang lain yang kemudian jumlah perawi dari kalangan tabi'innya berjumlah 4 orang. Wa fi sunanin nasa'i wujida sab'atu min at-tabi'in yarwi ba'dhum an ba'd. Bahkan dalam Sunan An-Nasa'i didapatkan seorang tabi'in itu mendapatkan hadis dari tabi'in yang lain sejumlah 7 orang tabi'in, hatta yasila ila sahabi, sehingga sampai kepada seorang sahabat. Fa kaifa yakunu ma yarfa'uhu tabi'i sahihan. Kalau demikian, bagaimana kemudian kita bisa menilai hadis yang diangkat oleh tabi'in? Maksudnya diangkat ini mereka menghilangkan satu tabaqah yang langsung mengatakan qala Rasulullah SAW sebagai hadis sahih. Jadi hadis mursal itu seakan-akan tabi'in mengatakan qala Rasulullah SAW gitu. Jadi ini penuh pertanyaan. Wasakir ghairu sahabi yuhtamal al-jarh wa ta'dil. Sedangkan apabila yang terputus sanadnya itu di selain tabaqah sahabat, selain tingkatan sahabat, maka bisa memungkinkan untuk dijarah dan dita'dil. Jadi itu alasan kita kemudian tidak menerima hadis mursal sebagai hujjah. Walidzalika radda Syafi'i al-mursal wa tabahu alaihi jamaahiru ahli hadis. Oleh sebab itu Imam Syafi'i menolak kehujjahan hadis mursal, kemudian diikuti oleh jamaahir ahlul hadis, jumhur daripada ahlul hadis. Wa hadza in kana sakit ghairu sahabi. Tapi kasus semua itu tidak diterima hadis mursal apabila yang gugur itu adalah bukan dari golongan sahabat. Fa in kana sahabiyan fayakunu hujjah. Apabila yang kemudian dihilangkan itu adalah, atau yang digugurkan adalah seorang sahabat, maka bisa menjadi hujjah li'annal asl fi sahabah jami'an annahum udul, karena asalnya para sahabat itu semuanya adalah udul. Jadi kita mempunyai kaidah bahwasanya as-sahabah kulluhum udul, bahwasanya semua sahabat itu adalah udul. Jadi tadi hadis mursal itu tidak diterima apabila yang digugurkan itu adalah bukan selain sahabat ya. Tapi kalau sahabat, pasti yang digugurkan itu sahabat, kita bisa mengambil hadis itu. Misalkan yang digugurkan adalah tabi'in yang lain, maka kita tidak mengambil hadis itu, tadi tidak bisa dijadikan hujjah. Adapun apabila itu adalah berasal dari sahabat yang lain yang digugurkan, maka kita bisa mengambil hujjah. Wa kadzalika idza kana al-mursal mursalun sahabiyyun li'annahu ghaliban la yarwi illa an sahabi. Demikian juga apabila mursalnya itu mursal sahabi. Mursal sahabi ini begini, ada seorang sahabat tidak mendapatkan hadis itu dari Rasulullah secara langsung, tapi kemudian dia berkata qala Rasulullah. Maka gimana kalau ada sahabat seperti ini? Li'annahu ghaliban la yarwi illa an sahabi. Maka yang seperti ini juga kita terima, karena kebanyakan sahabat itu tidak mendapatkan hadis kecuali dari Rasulullah SAW. Jadi mursal sahabat itu kita terima, dan juga apabila yang digugurkan oleh tabi'in itu adalah sahabat, juga kita terima hadisnya gitu.
Marasilu Sa'id ibn al-Musayyab, hadis-hadis mursal yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Musayyab. Wa ma dzakarnahu min raddil mursal innama huwa fi marasil ghairi Sa'id ibn al-Musayyab. Wa amma marasil Sa'id fa innaha hujjah yurajjah biha. Yang kita sebutkan tadi, yang kita tolak itu adalah apabila bukan hadis mursal yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Musayyab. Adapun riwayat hadis Sa'id bin Musayyab, maka itu semuanya adalah hujjah dan kita sudah melakukan tarjih di sana. Wa Sa'id ibn al-Musayyab min kibari tabi'in kana yuskit as-sahabi lil ikhtisar. Kenapa? Karena Sa'id bin Musayyab ini adalah termasuk dari kibar tabi'in. Tabi'in yang besar. Jadi nututi para sahabat. Karena yuskit as-sahabi lil ikhtisar, dia kemudian menggugurkan sahabat itu lil ikhtisar untuk menyingkat hadisnya. Waqad futtishat marasiluhu fawujidat kulluhu masanid. Maka sungguh telah dites ya, sudah diteliti hadis-hadis mursalnya Sa'id bin Musayyib ini, maka ditemukan semuanya masanid, artinya tersambung sampai Rasulullah. Rawaha lahu sahabi alladhi asqatahu 'anil nabi. Maka sungguh telah meriwayatkan seorang sahabat yang dia gugurkan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi Sa'id bin Musayyib ini tidak mendapatkan hadis itu kecuali dari sahabat, dan sudah diteliti bahwasanya hadisnya bukan mursal tapi semuanya adalah musnad, artinya semuanya bersambung sampai Rasulullah. Adapun sahabat yang dia gugurkan itu tujuannya tadi untuk ikhtisar itu. Wa fil ghalib sihruhu Abu Zaujatuhu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka yang dia gugurkan itu kebanyakan adalah sihruhu, adalah keluarganya sendiri, Abu Zaujatih, yaitu bapak dari istrinya, wa Abu Hurairah radhiyallahu. Jadi yang banyak dia gugurkan adalah Abu Hurairah, karena dia dan Abu Hurairah adalah bapak mertuanya. Jadi Sa'id ini bapak mertuanya adalah Abu Hurairah. Wal bahthu fil haditsil mursal tawil wa qad sannaftu fihi bahsan mustaqillan falyarji ilaihi man syaa. Saya telah menulis tentang hadis mursal ini karena pembahasannya sangat panjang. Maka barang siapa yang ingin memperdalam tentang hadis mursal, silahkan menuju kitab yang sudah saya tulis itu, kata beliau Syekh Hasan itu. Yang terakhir, al-hadisul mu'an'an, hadis mu'an'an. Al-an'ana fil hadis, adapun an'ana fil hadis ayyaqulur rawi, seorang rawi berkata an fulan fayarwi bilafzi an. Dia menggunakan kata dari fulan dan dia meriwayatkan dengan lafaz an. La bilafzin haddatsani, tidak menggunakan lafaz haddatsani au sami'tu atau lafaz sami'tu au ma fi ma'naha, atau yang semakna dengan haddatsani au sami'tu min alfadit tahammul allati tadullu ala sima, dari lafaz-lafaz tahammul yang menunjukkan atas as-sima. Jadi an-anah ini adalah hadis yang di dalamnya terdapat lafaz an fulan siapa begitu, dan tidak menggunakan lafaz haddatsani atau sami'tu. Wal hadisul mu'an'an hujjatun idza lam yakun al mu'an'in mudallisan. Hadis mu'an'an itu adalah hujjah selagi seorang mu'an'in, orang yang menggunakan lafaz an-anah itu mudallisan, bukanlah seorang mudallis. Littisali sanadihi fil zahir ala tafsili fil mawdu' yutlab fil mutawwalat wal mustalahul hadis. Littisali sanadihi fil zahir, karena tersambungnya hadis an-anah itu pada zahirnya, ala tafsil fil mawdu' yutlab fil mutawwalat. Kalau Anda ingin kemudian lebih mendalami tentang hadis mu'an'an ini, silahkan mencari di kitab-kitab yang lebih panjang uraiannya, wa mustalahul hadis, dan di kitab mustalahul hadis. Al-fadhu tahammul wal ada, lafaz tahammul dan ada. Idza qara'a asy-syaikh wa ghairuhu yasma' yajuzur rawi ay yaqul haddatsani aw akhbarani. Apabila seorang syekh membaca dan yang lainnya mendengar, maka dia boleh mengatakan haddatsani aw akhbarani. Jadi kalau haddatsani akhbarani ini syekhnya yang membaca, muridnya mendengar, maka kita boleh menggunakan lafaz haddatsani telah menceritakan kepadaku, aw akhbarani telah menceritakan kepadaku. Wa in qara'a huwa 'ala syekh wa yaqul akhbarani wa la yaqul haddatsani li'annahu la yuhadditsuhu. Apabila dia yang membaca, muridnya yang baca atas gurunya, fayaqul, maka dia mengatakan akhbarani, harus hanya menggunakan kata akhbarani, wala yaqul, dan tidak boleh mengatakan haddatsani, karena gurunya tidak lam yuhaddithu, karena gurunya tidak berbicara kepadanya. Jadi akhbarani dan haddatsani boleh digunakan ketika seorang guru kemudian membaca sebuah hadis. Tetapi kalau yang membaca adalah muridnya, yang boleh digunakan lafaznya adalah akhbarani, karena haddatsani ini bermakna seorang guru menceritakan kepada muridnya.
ومنهم من أجاز حدثني قال المحلي عليه عرف أهل الحديث لأن القصد الإعلام بالرواية عن الشيخ. Sebagian dari mereka ada yang mengatakan boleh walaupun gurunya yang membaca, kita mengatakan walaupun kita yang membaca kita boleh mengatakan haddatsani qala al-mahalli sebagaimana yang dikatakan oleh al-mahalli wa alaihi urfu ahlul hadis, dan juga ini menjadi kebiasaan para ahli hadis li'anal qasdah karena sungguhnya tujuannya al-i'lam bi riwayah adalah pemberitahuan tentang riwayah dari seorang guru. Wa in ajazahu syekh min ghairi qira'atin fa innahu yaqul ajazani aw akhbarani ijazatan. Apabila seseorang syekh mengijazahkan kepada murid itu min ghairi qira'atin dengan tanpa qira'ah, maka dia mengatakan ajazani telah mengijazahkan kepadaku, aw akhbarani ijazatan atau telah mengabarkan kepadaku dengan ijazah. Jadi ini cukup ringkas penjelasan Syekh Hasan itu, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita belajar tadi lafaz tahammul wal ada, dan juga belajar tentang hadis mu'an'an, belajar juga tentang hadis mursal dan hadis syarat hadis sahih ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.